Selamat Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Semoga Kalimantan Tengah di hari jadi ke-64 ini semakin maju, makmur, dan terus berjaya. Selamat Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Semoga Kalimantan Tengah adil dan sejahtera. Mari kita wujudkan Kalteng berkah, berkah, berkah. Selamat Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Mari kita saling mendukung untuk pembangunan Kalteng semakin berkah. Mohon perhatian Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, bajuramin kasaruga, basengat kejubata. Yang terhormat anggota DPR, DPD Republik Indonesia, Dapil Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Habib Ismail bin Yahya. Anggota dan juga Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, beserta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
masing-masing beserta istri. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, para asisten dan staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah beserta para sekda Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, masing-masing beserta istri atau suami. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia, baik yang mengikuti acara ini secara live maupun secara virtual. Dan kami informasikan acara kita pada kesempatan kali ini disiarkan secara langsung melalui TVRI Kalimantan Tengah, MMC TV, YouTube Diskominfo Santik, dan juga Instagram Diskominfo Santik. Tiada kata yang terindah selain dari ucapan rasa syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas, sehingga kita dapat memperingati hari jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 ini, yang dimana tahun ini merupakan momen yang spesial karena hari jadi Kalimantan Tengah diperingati bertepatan dan masih dalam suasana Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk itu kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis merupakan visi dari Gubernur Kalimantan Tengah dan juga Wakil Gubernur Kalimantan Tengah saat ini, periode masa jabatan 2016-2021, Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Habib Said Ismail bin Yahya. Dan semua itu tidak akan terwujud dan dapat seiring sejalan tanpa dukungan dan kerjasama dari seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, instansi dan lembaga vertikal, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi sosial politik, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan semua pihak serta komponen-komponen lainnya. Begitu pula apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu dan masyarakat Kalimantan Tengah yang telah berjasa membangun dan mewarnai perubahan-perubahan di bumi Tambun Bungai ini, bumi Pancasila, tanah penuh dengan keberkahan ini. Sehingga berbagai kemajuan dan di berbagai sektor pembangunan sudah sama-sama dapat kita rasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Berbagai penghargaan atas prestasi yang diraih oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, serta berbagai indikator statistik kemajuan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Haji Sugianto Sabran dan Habib Said Ismail telah meraih hasil yang optimal dalam melaksanakan pembangunan dan juga melaksanakan sesuai visi dan misi, tentunya untuk mewujudkan Kalteng yang semakin berkah. Dirgahayu Provinsi Kalimantan Tengah ke-64. Berikut sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah. Sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950, telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi, yang secara terbuka muncul dari kalangan rakyat Dayak dalam 3 kabupaten, Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin, yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Mulai tahun 1952, segala keinginan, hasrat rakyat dari 3 kabupaten itu secara bertubi-tubi telah disampaikan, baik berupa pernyataan, mosi, resolusi, dan lain-lain,
dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Namun tuntutan yang sangat menggelora itu mungkin gaungnya hanya sayup-sayup, karena ternyata pemerintah pusat menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, yaitu tentang pembentukan daerah swatantara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari tahun 1957. Sementara Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang dipandang tidak akomodatif, menyebabkan keadaan keamanan dan ketentraman di 3 kabupaten menjadi terganggu. Terjadi bentrokan bersenjata dan kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan Gerakan Mandata Lawang Pancasila. Upaya memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom terus dilakukan, hingga pada puncaknya melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin dari tanggal 2 hingga tanggal 5 Desember tahun 1956 dengan pimpinan Ketua Presidium Mahir Mahar. Kongres berhasil melahirkan resolusi dan mencetuskan ikrar bersama. Pada diktum resolusi selengkapnya mendesak kepada pemerintahan Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu provinsi otonom. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Desember tahun 1956, antara lain menetapkan terhitung mulai 1 Januari tahun 1957, membentuk Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin. Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono selanjutnya mendapat tugas dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara Cilik Riwut, Bupati Kepala Daerah Kota Waringin, diangkat menjadi residen pada Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan membantu Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Jod Obus, Bupati Kepala Daerah Kapuas, kemudian ditempatkan pada kantor Gubernur Kalimantan di Banjarmasin dan diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin. Maka mulailah dibicarakan wacana tentang tempat kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Warga dari 3 kabupaten masing-masing menghendaki agar ibu kota Kalimantan Tengah ditempatkan di daerah mereka masing-masing, disertai argumentasi yang diikuti dengan silang pendapat. Berkenaan dengan kondisi itu, Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah R.T.A. Milono membentuk suatu panitia untuk merumuskan dan mencari di mana daerah yang pantas untuk dijadikan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia tersebut diketuai oleh Mahir Mahar, didampingi oleh 6 orang anggota. 2 diantaranya adalah Cilik Riwut dan Jod Obus. Demikianlah disebutkan bahwa sekitar desa Pahandut, di kampung Bukit Cekang, dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Pada akhir bulan Januari tahun 1957, panitia berangkat menuju calon ibu kota dimaksud, dipimpin Ketua Panitia Mahir Mahar, seraya mengadakan penelitian, pembicaraan, dan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, yang pada akhirnya mendapat persetujuan sepenuhnya oleh Gubernur R.T.A. Milono maupun pemerintah pusat, bahwa daerah tersebut menjadi calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk namanya, sementara disebutkan Pahandut, calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam waktu lebih kurang dari 4 bulan kemudian, di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut, 18 Mei tahun 1957, Gubernur R.T.A. Milono dalam pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk memberi nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih adalah Palangkaraya. Palangkaraya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar. Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci, hari raya keagamaan Islam dan Kristen, yaitu
1 Mei tahun 1957, Hari Raya Idul Fitri, dan tanggal 30 Mei tahun 1957 merupakan kenaikan Isa Al-Masih. Provinsi Kalimantan Tengah waktu terbentuknya hanya memiliki 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin, yang selanjutnya dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menjadi Kabupaten Barito dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yakni Kabupaten Barito Utara dengan ibu kotanya Moratewe dan Kabupaten Barito Selatan dengan ibu kotanya Buntok. Sedangkan Kabupaten Kapuas tidak mengalami perubahan. Kabupaten Kota Waringin dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ibu kotanya Sampit dan Kabupaten Kota Waringin Barat dengan ibu kotanya Pangkalan Bun. Dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana untuk kantor dan perumahan di Palangkaraya, maka dengan surat keputusan Mendagri tanggal 22 Desember 1959, kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang sebelumnya di Banjarmasin dipindahkan ke daerah hukumnya sendiri, yaitu Palangkaraya, terhitung 1 Januari tahun 1960. Seiring bergulirnya waktu, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan pemekaran kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya usul pemekaran kabupaten tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, sehingga Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dimekarkan dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Adapun gubernur dan penjabat gubernur yang pernah dan sedang memimpin Provinsi Kalimantan Tengah adalah RTA Milono, Cilik Riwut, Reynolds Silvanus, W.A. Gara, penjabat gubernur Edi Sabara, Gatot Amri, Suparmanto, penjabat gubernur yang diangkat menjadi gubernur Warsito Rasman, penjabat gubernur Rapiudin Hamarung, Haji Asmawi Agani, penjabat gubernur Sojuangun Sitomorang, Agustin Terasnarang, penjabat gubernur Hadi Prabowo, dan Haji Sugianto Sabran. Demikian juga dengan nama-nama para wakil gubernur Kalimantan Tengah: Reynolds Silvanus, Victor Faing, A.J. Andres, E. Gerson, Siswanto Adi, Nahson Tawai, Ahmad Tiran, dan Habib Ismail bin Yahya. Dirgahayu 64 tahun Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah semakin berkah. Selanjutnya sambutan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Wiyatno SP. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabe salamat, Linguna Latai, salam sujud karende malempang, Adil Katalino, Bacu Ramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Yang terhormat anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, yang terhormat anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Kapolda Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Danrem 102 Panju Panjung Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kabinda atau yang mewakili, yang terhormat
Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Pimpinan Lembaga Instansi Vertikal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara unsur Forkopimda Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli, Gubernur dan semua kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan dan rahmatnya kita diberi kesehatan, kekuatan, dan berkesempatan mengikuti acara perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-64 tahun 2021. Hadirin sekalian yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan peristiwa bersejarah bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Peringatan ini kita lakukan sebagai rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita capai, sebagai cermin sejauh mana jati diri kita membawa eksistensi daerah ke arah yang lebih maju sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri daerah dan pelaku sejarah Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin sekalian yang saya hormati, makna yang terkandung dalam peringatan Hari Jadi adalah mengingatkan kita pada ajaran nilai-nilai kebaikan, keikhlasan, perjuangan dan pengabdian. Setinggi apapun tantangan dan halangan yang kita hadapi, kita akan tetap melangkah untuk meraih cita-cita dan mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang sejahtera. Hari Jadi menjadi momen untuk memupuk semangat kebersamaan, persatuan, persaudaraan, dan gotong royong. Hadirin sekalian yang saya hormati, banyak kemajuan yang sudah kita capai. Namun harus kita akui, banyak pula hal-hal yang belum dapat kita laksanakan. Kita harus terus bersemangat, bekerja giat dan ikhlas, berpikir cermat dan inovatif, agar Kalimantan Tengah dapat berdiri sejajar dengan provinsi lain yang lebih maju dan unggul. Hadirin sekalian yang saya hormati, secara fisik di 14 kabupaten kota, 136 kecamatan, dan 1.576 desa telah kita laksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Meskipun masih terdapat kekurangan, namun banyak perubahan serta kemajuan yang sudah dicapai selama ini. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kalimantan Tengah meningkat cukup baik. Persentase penduduk miskin Kalteng berdasarkan survei sosial ekonomi mengalami penurunan. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan signifikan, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai generasi penerus, tentu kita harus berpikir dan bertindak bagaimana membina, menjaga rasa kebersamaan, kekompakan, seraya bersatu hati dan pemikiran untuk meraih keberhasilan, kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip Huma Betang,
handep hapakat pada bumi Isen Mulang, bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila yang kita cintai ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang patut kita pikirkan dan kita laksanakan dalam memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ini, yakni kita harus menjadi motor penggerak dan agen perubahan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang penuh dengan tantangan dan harapan di era global ini. Kita harus memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang maju dan mandiri, menjadi andalan wilayah penyangga ibu kota negara baru, dan menjadi daerah lumbung pangan nasional Indonesia dengan program food estate-nya. Kita juga harus bekerja giat, pantang menyerah. Apapun tantangan, cobaan, dan godaan tidak akan menggoyahkan kita untuk mudah menyerah. Kita harus selalu berjalan menuju arah cita-cita hingga sampai di tempat tujuan. Kita harus memiliki semangat berkorban. Tidak ada keberhasilan tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Iman dan ketakwaan serta nilai-nilai budaya lokal menjadi modal dan pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitas yang tertuju pada percepatan pembangunan di segala bidang. Hadirin sekalian yang saya hormati, penyelenggaraan pemerintah modern dewasa ini menuntut pemerintah yang terbuka dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip mempersyaratkan adanya praktek penyelenggaraan pemerintah yang adil, merata dan transparan serta akuntabel. Untuk itu kebijakan pembangunan harus dinikmati dan merata di seluruh wilayah. Sinergisitas antar lembaga pemerintah, baik itu legislatif, eksekutif maupun organisasi vertikal, komponen masyarakat dan para pemangku kepentingan harus terjalin dengan baik dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat lokal harus mendapat perhatian serius dalam berbagai kebijakan pemerintah. Mereka diberdayakan menjadi petani produktif dan petani kebun yang dapat mensejahterakan masyarakatnya dan keluarganya, bukan hanya sekedar menjadi buruh pabrik atau buruh perusahaan. Kehadiran perkebunan swasta besar, pertambangan dan program strategis nasional food estate di Kalimantan Tengah benar-benar harus mampu memberi manfaat, benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat dan membawa perubahan kesejahteraan. Mereka harus menjadi subjek aktif sekaligus menjadi objek bermartabat dari berbagai kebijakan yang ditetapkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung dan membentuk peradaban baru masyarakat atau kita sebut new culture harus dimaknai secara cerdas dan bijaksana. Kita harus mengembangkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar kita mampu keluar dari berbagai permasalahan akibat dampak pandemi COVID. Pertumbuhan daerah yang melemah akibat dampak pandemi COVID haruslah menjadi pemacu kita untuk bekerja lebih giat. Sektor real ekonomi masyarakat harus kita kembangkan. Industri kreatif masyarakat harus menjadi prioritas kebijaksanaan pemerintah dengan sinergisitas harmonis seluruh pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, para pelaku usaha dan masyarakat. Hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu mengingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Pandemi COVID belum berakhir, klaster baru semakin berkembang. Mari jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Hadirin sekalian yang saya hormati,
pada kesempatan siang hari ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo SOS MM, yang dalam waktu dekat akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Semoga dengan periode kepemimpinan yang baru dapat membawa Kalteng menjadi lebih berkah. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021, Habib Ismail bin Yahya, atas segala karya dan dedikasi kerja selama bertugas bersama-sama Gubernur Haji Sugianto Sabran di periode 2016-2021. Akhirnya, selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah, Dirgahayu Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-64. Semoga Provinsi Kalimantan Tengah semakin jaya, semakin maju, dan semakin menjadi lebih berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan merdeka. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pada momentum yang sangat bersejarah ini akan diserahkan beberapa penghargaan. Yang pertama, penghargaan atas pengendalian dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan penghargaan atas suksesnya Pilkada Serentak tahun 2020. Untuk itu, mohon dengan hormat dapat menempati posisi yang telah ditentukan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, dan Rem 102 Panju Pancung, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Kami silakan dengan hormat dapat menempati posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya mohon berkenan dengan hormat untuk menyerahkan penghargaan Bapak Wakil Gubernur didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penghargaan pertama diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas pengendalian dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Selanjutnya penghargaan diserahkan kepada Kapolda Kalimantan Tengah atas pengendalian dan penanggulangan bencana Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 serta penghargaan atas suksesnya Pilkada Serentak tahun 2020. Berikut penghargaan diserahkan kepada Danrem 102 Panju Pancung atas pengendalian dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah serta penghargaan atas suksesnya Pilkada Serentak tahun 2020. Selanjutnya penghargaan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atas pengendalian dan penanggulangan bencana Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 serta penghargaan atas suksesnya Pilkada Serentak tahun 2020. Berikut penghargaan diserahkan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas suksesnya Pilkada Serentak tahun 2020. Dan terakhir penghargaan diserahkan kepada yang mewakili Bawaslu Kalimantan Tengah atas suksesnya Pilkada Serentak tahun 2020. Bapak Ibu boleh kita apresiasi dengan tepuk tangan atas kerja keras dari semua pihak.
Bapak Wakil Gubernur dan Pak Sekda, kami silakan kembali ke tempat diikuti oleh para penerima penghargaan. Baik, Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia dan berharga ini akan kita simak dengan seksama sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Habib Ismail bin Yahya. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat ningun latai, salam sahujud karena malempang, adil katalinu, bacur amin kasaruga, basengat kaju batah. Yang terhormat para anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dan juga anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati segenap asisten dan staf ahli Gubernur Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Tengah, yang juga hadir secara virtual. Yang saya hormati Kepala Dinas Badan Lingkup Penerbangan Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal se-Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati para tokoh masyarakat yang juga kita lihat bahwasanya banyak keluarga-keluarga pendiri Kalimantan Tengah yang sudah banyak jasanya kepada Kalimantan Tengah tercinta ini, yang juga hadir secara virtual, mantan gubernur, mantan wakil gubernur, mantan sekda. Kita lihat ada Pak Agustin Teras Narang, juga ada Pak Nahson Tawai, dan ada yang lainnya. Pak DJ Haji Nihin juga ada ya, dan juga para rektor, para akademisi, para tokoh adat, tokoh agama, dan juga semua para tokoh Kalimantan Tengah yang hadir secara virtual, yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau semua. Dan juga yang saya hormati para hadirin tamu undangan beserta rekan-rekan media yang kami banggakan, dan juga saya sampaikan di awal ini bahwasanya ada titipan salam juga dari yang kita banggakan, Bapak Gubernur kita Haji Sugianto Sabran, yang dengan berat hati beliau tidak bisa hadir langsung di tempat ini, berhubung beliau diminta untuk melakukan isolasi, bukan isolasi mandiri positif, tidak, harus melakukan isolasi demi kepentingan nanti pelantikan 2 hari lagi di tanggal 25 Mei
2021 di Istana Presiden. Jadi beliau ya ibarat pengantin itu dipingit dulu lah, nggak boleh keluar. Jadi beliau mohon maaf dan titip salam kepada kita semua karena beliau tidak bisa hadir langsung di sini. Undangan para hadirin hadirat sekalian yang saya cintai dimanapun berada, khususnya yang ada di ruangan aula ini. Tak ada kata yang terindah selain puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas segala limpahan rahmat, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadikan kita dapat berhadir pada hari ini untuk memperingati hari jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, yang tadi juga sudah ditayangkan sejarah Kalimantan Tengah dari awal sampai sekarang, yang alhamdulillah sekarang sudah banyak kemajuan yang kita lihat, walaupun kehadiran kita dibatasi karena adanya pandemi COVID-19 yang masih melanda daerah kita. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, mumpung masih sempat, walaupun ada sebagian yang bisa berkirim lewat WA namun tidak semuanya bisa terkirim, saya juga atas nama pribadi, keluarga, dan juga atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, serta memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat Islam yang merayakannya, dan juga sekaligus mengucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristiani. Tadi sekilas kita melihat sejarah awal dari Kalimantan Tengah, juga Idul Fitri berbarengan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Tahun ini pun seperti itu juga. Semoga ini juga menjadikan wujud toleransi beragama, toleransi kita di Kalimantan Tengah semakin tinggi dan semakin terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai, pada momen hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ini, saya secara khusus memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendahulu kita yang telah berjasa membangun Kalimantan Tengah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mewarnai perubahan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga berbagai kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat kita rasakan hingga saat ini. Seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang saya banggakan, walaupun di tengah suasana keprihatinan akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan upacara seremonial dan seluruh rangkaian hari jadi Kalimantan Tengah pada tahun ini ditiadakan, dan hari jadi kali ini kita peringati secara sederhana. Peringatan hari jadi Kalteng tahun 2020 dan 2021 memang terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun saya harapkan tentunya tidak mengurangi makna penting yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah daerah kita. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, pandemi COVID-19 telah berdampak ke semua sendi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Pemerintah pun terus melakukan berbagai upaya percepatan penanganan COVID-19, di antaranya
refocusing dan realokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui bantuan sosial bagi masyarakat terdampak dan stimulus ekonomi bagi UMKM. Namun keberhasilan penanganan COVID-19 tentu perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat, terutama kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Hal ini menjadi kunci yang sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, saya juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, mari kita bersama-sama bangkit menata kembali perekonomian dengan berbagai inovasi-inovasi yang kreatif. Dengan tekad yang kuat, sinergi dan doa kita semua, insya Allah perekonomian kita akan segera pulih, bahkan semakin meningkat dari sekarang, insya Allah. Kedua, untuk meningkatkan ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah atau disingkat dengan TPAKD. Sesuai arahan Bapak Presiden pada Rakornas TPAKD akhir tahun lalu, TPAKD diminta agar dapat dibentuk di semua provinsi dan kabupaten kota. Pembentukan TPAKD di seluruh daerah ini adalah dalam rangka mempercepat perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan pembiayaan di daerah, sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kalimantan Tengah saat ini baru terbentuk 5 TPAKD, yaitu TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah, TPAKD Katingan, TPAKD Kota Waringin Timur, TPAKD Kota Waringin Barat, dan juga TPAKD Kota Palangkaraya. Untuk itu saya meminta kabupaten lainnya agar segera mengikuti dengan membentuk TPAKD sehingga akselerasi peningkatan berbagai layanan akses keuangan bagi masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Ketiga, menghadapi persaingan global yang semakin ketat, kita semua harus terus meningkatkan kolaborasi, sinergi, sinkronisasi, dan kerjasama antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Apalagi dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, kita harus siap dan mampu berkompetisi dengan negara-negara ASEAN lainnya dengan melakukan perbaikan-perbaikan baik di pusat maupun di daerah, terutama terkait pelayanan publik, pelayanan perizinan, dan tata kelola pemerintahan. Keempat, peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 ini merupakan juga bertepatan dengan akhir dari pemerintahan Gubernur Haji Sugianto Sabran bersama saya. Jadi sebentar lagi, 2 hari lagi, alhamdulillah wa syukurillah, saya pensiun 2 hari lagi. Di akhir pemerintahan era 2006-2021. Dan saya juga secara pribadi
dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dan juga kepercayaannya, sehingga kami berdua bisa menyelesaikan periodisasi 2016-2021 ini tanpa mengalami halangan, rintangan, dan hambatan yang besar. Semuanya bisa dilalui dengan semangat kebersamaan. Dan kami juga berterima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, dan juga dukungan kerjasamanya dari seluruh lembaga vertikal yang ada di Kalimantan Tengah, dan juga khususnya dukungan dari kepolisian daerah Kalimantan Tengah dan juga Danrem 102 Tanjung, dan juga dukungan dari dunia usaha, dari dunia politik atau organisasi sosial politik, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para akademisi, serta semua pihak yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya harap pasangan yang 2 hari lagi akan dilantik, SSEP, Sugianto Sabran dan Edi Pratowo, dengan slogan Kalteng Semakin Berkah ini bisa semakin membawa Kalimantan Tengah menjadi daerah yang semakin maju, bermartabat, dan disegani oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Hadirin sekalian, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang saya hormati, di usia Kalimantan Tengah ke-64 tahun ini kita terus berbenah dan bersama merasakan kemajuan signifikan di sejumlah sektor pembangunan. Kami berupaya mewujudkan pembangunan yang merata di Kalimantan Tengah, terutama fokus membuka keterisolasian wilayah demi mewujudkan Kalteng yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan jalan dan jembatan terus dirampungkan untuk menunjang dan mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun ekonomi, di mana pembangunan infrastruktur meliputi upaya pembangunan sistem transportasi, pengembangan struktur ruang, pemerataan pengembangan penduduk, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan Kalimantan Tengah makin berkah. Hal tersebut sejalan dengan tema yang diangkat pada peringatan hari jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 kali ini, yaitu Kalimantan Tengah Semakin Berkah. Seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai dimanapun berada, Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan kepercayaan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk pengembangan program strategis nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, yaitu food estate di Kabupaten Kapuas dan Pelang Pisau, serta cadangan logistik strategis Singkong di Kabupaten Gunung Mas. Program-program nasional ini tentunya akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Tengah, yaitu terciptanya banyak lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Melalui acara pada hari ini saya mengajak, mari bersama-sama kita dukung keberhasilan program strategis nasional ini untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin berkah. Selain itu, Kalimantan Tengah juga memiliki potensi pengembangan sektor protein daging sapi, yaitu peternakan sapi potong Sukamara Ranch di Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Nunci, Kabupaten Sukamara, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan daging sapi baik lokal maupun nasional. Seluruh masyarakat Kalimantan Tengah serta hadirin hadirat sekalian yang berbahagia,
mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat hari jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga dengan bertambahnya usia ini akan lebih menguatkan tekad kita untuk bersama-sama mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin berkah, maju, jaya, dan sejahtera. Serta mudah-mudahan dengan peringatan hari jadi Kalimantan Tengah ini, kita bisa sama-sama bisa menyatukan visi kita ke depan untuk mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan kepada siapa saja yang ada di lingkungan kita, kepada siapa saja yang kenal dengan kita, kepada siapa saja yang pernah bertemu dengan kita, untuk sama-sama kita menyarankan, kita menghimbau, dan kita mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk sama-sama aktif dalam rangka membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di mana saja berada. Bahkan saya tambahin, saya mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang pernah ngundang saya acara pengantenan. Alhamdulillah selama COVID-19 ini seluruh acara pengantenan saya nggak pernah hadir. Untuk apa? Untuk memberi contoh kepada mereka. Untuk apa? Untuk benar-benar menjadikan pemutusan rantai COVID-19 ini dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu yang kita harapkan. Dan terakhir, ini mungkin pertemuan formal terakhir saya sebagai wakil gubernur Kalimantan Tengah. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga secara khusus meminta maaf kepada seluruh hadirin sekalian yang mungkin dalam sehari-hari beraktivitas kita berkoneksi, kita berhubungan, mungkin ada kata-kata atau tingkah laku saya yang salah selama ini. Sekali lagi saya memohon maaf, dan kita sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan tentunya walaupun sebentar lagi saya pensiun, tapi terus terang saya merasa bangga. Nama saya telah tertulis di sejarah Kalimantan Tengah, dan juga saya juga bangga dan bahagia pernah kenal dengan Anda semua. Saya bangga dan berbahagia pernah bekerja sama dengan Anda semua, khususnya para unsur Forkopimda, juga industri keuangan. Saya salut dengan OJK dan BI, ini luar biasa membantu pengembangan ekonomi Kalimantan Tengah, ya, dan juga para kepala dinas, khususnya Bang Kalteng, yang telah menjaga bagaimana ekonomi Kalimantan Tengah tetap berputar. Seluruh kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan juga seluruh instansi vertikal banyak. Dan bagi saya tidak ada kenangan buruk, semua adalah kenangan manis yang terpartri di hati saya. Semuanya kenangan manis. Dan saya mohon setelah saya pensiun nanti, tolong Pak, tetap ditegur ya. Jangan kalau saya nelpon, Bapak siapa? Iya, wah ini siapa sih berani-berani nelpon saya, kata Pak Dandrem. Enggak, Pak Jenderal, siap. Dan insya Allah kita berdoa bersama, semoga pasangan yang akan dilantik nanti bisa lebih sinergis, bisa lebih bekerja sama, bisa saling menutupi kekurangannya masing-masing, dan juga bisa saling hormat menghormati. Dan akhirnya dengan itu semua, ya, pasangan berdua nanti bisa memimpin Kalimantan Tengah menjadi lebih maju, mandiri, dan lebih jaya dari sekarang, insya Allah. Dan jangan lupa, insya Allah kita bertemu lagi di tahun 2024 akan datang. Oh, berdiri, ini wakil.
Nah, ini sinyal ya, sinyal. Hati-hati ya. Insya Allah. Yang belum pensiun ya, kita akan bertemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan umur kita panjang, diberi kesehatan yang paripurna, dan semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala-galanya selama 5 tahun ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Dan saya akhiri dengan ucapan, apabila ada sumur di ladang, apa terusannya? Salah. Apabila ada sumur di ladang, kita bercaburan yuk, itulah. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Apabila umur panjang, boleh ikut pilkada lagi, gitulah. Itu saya sampaikan, dan terima kasih Pak Ilham. Nanti saya datang juga ya. Jangan tonton, wah nggak kenal gitu ya. Nggak, bercanda ya. Karena di musim Covid ini saya sampaikan juga ya, obat yang paling manjur untuk menangani corona itu adalah rasa bahagia dan ketenangan hati. Saya sudah membuktikan itu. Tidak ada obat, manusia belum bisa menciptakan obat corona. Ketenangan hati, kebahagiaan, itulah obat yang paling manjur untuk mengatasi corona. Akhirnya saya ucapkan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan puji syukur kita atas rangkaian acara peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, kita wujudkan dengan doa bersama secara lintas agama yang akan dipimpin oleh petugas doa beragama Islam dengan didampingi oleh petugas doa lintas agama lainnya. Kepada para petugas doa lintas agama, kami silakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita sejenak berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dapat dikabulkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan izinkanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami pimpin doa dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kerendahan hati kami seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bersimpuh dan mengangkat kedua tangan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas karunia dan rahmat hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-64 tahun 2021. Curahkan rahmat, taufik, serta ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana lagi perkasa, dengan semangat Hari Jadi Kalimantan Tengah ini, jadikan sebagai momentum kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan di bidang sumber daya manusia, pendidikan yang berkarakter,
kesehatan, ekonomi kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, terampil, sehingga kami dapat sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya yang sudah unggul dan maju. Oleh karena itu ya Rabbi, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk berkarya terbaik, mengabdi tanpa pamrih, sanggup melaksanakan tugas dengan cermat, berdisiplin tinggi, penuh tanggung jawab, dan jadikanlah masyarakat dan pemimpin kami tetap solid, kompak, dan berdaya guna yang akhirnya menjadikan Kalteng semakin berkah demi masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pembimbing hamba-Nya, bimbinglah kami agar selalu cermat dan teguh dalam menjalankan tugas, tak mudah menyerah dan putus asa, serta jauhkanlah kami dari fitnah yang menyebabkan Engkau murka. Bukakanlah pintu rahmat-Mu agar kami tidak dalam kesesatan. Sekiranya kami khilaf dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, taufik dan ampunan-Mu pasti kami harapkan dan kami mohonkan. Berilah kami rasa puas menerima kudrat dan iradat-Mu, dan jangan dekatkan kami dengan yang batil dan terlarang. Demi keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah yang dan selalu terjalinnya silaturahmi di antara kita. Ya Allah, Tuhan pelimpah nikmat, Engkau telah menyaksikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah senantiasa hidup dalam kerukunan, kedamaian, menghormati antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keselamatan dari rong-rongan orang-orang yang akan merusak persatuan dan kesatuan kami. Jauhkanlah bala dan bencana yang akan dapat merusak sendi kehidupan bangsa dan negara kami, dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami berserah diri, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung di tempat acara maupun yang mengikuti rangkaian virtual pada acara peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf. Dirgahayu dan jayalah Kalimantan Tengah. Kalteng semakin berkah. Aplaus kita berikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati. Di penghujung acara dan untuk melengkapi kebersamaan kita pada hari ini, akan kita saksikan bersama dan laksanakan prosesi pemotongan tumpeng atau panginan sukup simpan sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas pertambahan usia Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-64 tahun. Mamut benteng turegu
berkenan dapat menuju meja pemotongan panginan sukup simpan Bapak Wakil Gubernur dan didampingi seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Dua Panju-Panjung, KPTA, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Kajati, yang mewakili Kabinda, dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu berkenan untuk memotong panginan atau pemotongan panginan sukup simpan ini kita saksikan bersama-sama Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah secara simbolis kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, dikarenakan kondisi COVID-19, jadi pemotongan panginan sukup simpan hanya dilakukan oleh Bapak Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya secara simbolis dan bisa kita saksikan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Kami persilakan media cetak dan elektronik untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Boleh kita nyanyi sama-sama ya. Kita berikan aplaus yang meriah juga. Oke, boleh kita berikan aplaus yang meriah atas pemotongan secara simbolis panginan sukup simpan di Kalimantan Tengah ini sebagai wujud rasa syukur kita atas hari jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih hadirin undangan yang berbahagia, pemotongan telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan hari jadi ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.